Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas 1C, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, dengan dosen pengampu Bapak Imadi Dharma Sucipta, SPD MPD. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia, yakni mengenai paragraf. Sebelum kami menyampaikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Olga Seprinawati Kas dengan NIM 211561303. Yang kedua ada Izra Radivan Bakri dengan NIM 211561303. Kemudian ada saya sendiri, Ibu Stikadek Holindia Arijayanti dengan NIM 211561303. Dan yang terakhir ada Nilo Putu Febri Jayanti dengan NIM 21156133123. Selanjutnya, adapun materi pertama akan disampaikan oleh Izra Radivan Bakri. Dipersilakan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi di paragraf, yaitu hakikat paragraf yang terdiri dari pengertian, struktur, fungsi, dan syarat-syaratnya. Jadi yang pertama itu ada pengertian paragraf. Jadi paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan ataupun ide. Namun dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi ataupun lebih luas dari kalimat itu sendiri. Selanjutnya ada struktur paragraf. Dalam umumnya, struktur paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan ataupun dasar dari suatu paragraf yang ada. Lalu ada kalimat penjelas, merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat secara lebih rinci ataupun secara lebih mendalam. Namun kalimat penjelas ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada kalimat pengembang secara langsung dan kalimat pengembang tidak langsung. Lalu ada syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang dapat menyampaikan pokok pikirannya dengan baik kepada para pendengarnya. Yang pertama ada kesatuan, mengandung kalimat yang mengarah ke satu gagasan. 2. Kepaduan, merupakan keserasian hubungan antar kalimat. 3. Isinya harus relevan dengan karangan. 4. Pengembangan paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan PUBI. Jadi di sini paragraf itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ada penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. 2. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang. 3. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara lebih sistematis. 4. Pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran seseorang. Lalu ada 5. Menyampaikan pikiran atau ide pokok pengarang pada pembaca. Dan yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transaksi, dan penutup karangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yakni mengenai jenis-jenis paragraf. Secara umum, jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau berdasarkan isi. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutan. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Adapun kalimat setelah kalimat utama ini merupakan kalimat penjelas yang bersifat lebih mengkhusus, yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok atau kalimat utama tersebut. Kemudian, ada paragraf induktif. Paragraf ini berbanding terbalik dengan paragraf deduktif, yang mana letak gagasan pokok atau kalimat utama paragraf induktif terdapat pada akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf deduktif induktif atau yang kita kenal secara umum sebagai paragraf campuran merupakan penggabungan dari paragraf deduktif dengan paragraf induktif, yang mana paragraf ini memiliki dua kalimat utama yang letaknya di awal paragraf dan kemudian di akhir paragraf akan ditegaskan kembali mengenai kalimat utama yang terletak di awal paragraf tadi. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ini menerangkan bahwa paragraf diawali dengan kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama, lalu kembali dilanjutkan oleh kalimat penjelas, sehingga kalimat utama atau gagasan pokok pada paragraf ineratif terdapat di tengah-tengah dari suatu paragraf. Selanjutnya, paragraf dengan ide pokok menyebar mempunyai pikiran utama yang menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sehingga untuk menentukan kalimat utama dalam jenis paragraf ide pokok menyebar,
harus dilakukan penarikan kesimpulan dari inti paragraf tersebut. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan isi dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang gaya pengungkapan gagasannya bertujuan untuk mengisahkan rangkaian kejadian secara kronologis atau secara berurutan. Kemudian, paragraf deskripsi merupakan paragraf yang memberikan gambaran secara terperinci dan sejelas-jelasnya terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, atau semacamnya yang ingin disampaikan penulis dan dengan melibatkan kesan indera. Kemudian, paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan menyajikan sejumlah informasi dengan gaya bahasa yang informatif untuk memperluas pengetahuan pembaca yang mana bersifat ilmiah atau non-fiksi. Kemudian, paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau berbuat sesuai dengan pikiran pokok yang terdapat pada paragrafnya. Kemudian, yang terakhir ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini merupakan paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pandangan penulis tentang sesuatu hal. Nah, untuk memperkuat ide atau pendapat dari penulis ini, penulis perlu menyertakan data, fakta, bukti, ataupun alasan yang kuat yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kebenaran dari pandangan tersebut, sehingga pembaca dapat meyakini dan terpengaruh dari gagasan yang ingin disampaikan dari penulis. Baik, selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Olga. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan urutannya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang berfungsi atau bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam suatu karangan. Selain itu, paragraf ini juga difungsikan untuk menghantarkan pokok pembicaraan, yakni memberi tahu latar belakang dan anggapan dasar, serta fungsi lainnya adalah untuk menarik dan menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Yang kedua, ada paragraf isi atau paragraf penghubung. Paragraf ini merupakan paragraf yang urutannya berada di tengah di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf ini berfungsi untuk menguraikan pembahasan atau inti permasalahan yang dibahas dalam suatu karangan, serta memberikan ilustrasi atau contoh dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Yang berikutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir dari suatu karangan yang berfungsi mengakhiri, merangkum, dan menyimpulkan karangan tersebut. Dalam paragraf penutup, biasanya berisi kesimpulan atau penegasan kembali dari masalah-masalah apa saja yang diuraikan dalam paragraf isi. Di samping itu juga berisi saran yang bersifat tegas dan mendalam. Materi berikutnya adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dibagi menjadi ke dalam 9 subbab. Yang pertama ada kronologi, yang kedua ada ilustrasi, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada analogi, yang kelima ada perbandingan dan pengontrasan, yang keenam ada sebab dan akibat, yang ketujuh pembatas satu persatu, yang kedelapan ada repetisi, dan yang 9 ada kombinasi. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengembangan paragraf secara kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun berdasarkan susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Berikutnya, ada pengembangan paragraf secara ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris, yang mana fungsinya untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dilihat penulis. Berikutnya, ada pengembangan paragraf definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan penulis untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan istilah dalam kalimat topik yang akan dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Yang berikutnya,
ada pengembangan paragraf secara analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus, yang mana diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi. Yang berikutnya ada perbandingan dan pengontrasan. Yang berikutnya ada pengembangan paragraf berdasarkan perbandingan dan pengontrasan. Dalam pengembangan paragraf ini, perbandingan atau pengontrasan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Febri. Oleh sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan. Antara lain, untuk mengemukakan alasan yang masuk akal, memberikan suatu proses, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian, serta meramalkan rutunan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada pembantah satu persatu. Pengembangan paragraf dengan pembantah satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, tapi masih dianggap terlalu umum sifatnya. Selanjutnya yaitu repetisi. Pengembangan paragraf secara repetisi menampilkan secara berulang pokok bahasan pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk mendapatkan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf itu. Dan yang terakhir yaitu kombinasi. Pengembangan kombinasi dapat diartikan sebagai kombinasi dari beberapa metode pengembangan yang dilakukan dengan memadukan repetisi dengan analogi. Kesimpulan dari penyampaian materi paragraf kali ini. Baik, adapun kesimpulan dari pemaparan materi paragraf yang kami sampaikan, yakni paragraf merupakan serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf yang baik haruslah memenuhi syarat, yakni memiliki kesatuan, kepaduan, isinya relevan dengan karangan, adanya pengembangan paragraf, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, yakni sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan secara umum, paragraf dapat dibagi dalam berbagai bentuk, yakni yang pertama ada berdasarkan letak kalimat utamanya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan urutan paragraf tersebut dalam suatu karangan. Kemudian, terdapat pengembangan paragraf sebagai bentuk pembentukan paragraf berdasarkan kalimat topiknya. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 6 mengenai paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian apabila ada pertanyaan, pendapat, sanggahan, atau masukan, kami persilakan.